Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pelajari penggunaan turunan fungsi trigonometri. Kaitannya sekarang dengan kecekungan fungsi trigonometri. Baik, kita mulai untuk mempelajari kecekungan kurva. Kita buat kurvanya, ini adalah kurva sinus ya, kurva sinus 0 sampai 2pi. Dari kurva ini mudah kita pahami bahwa kurvanya ini yang ini adalah cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah. Jangan yang sebelah kanannya ini adalah cekung ke atas. Atau kalau pakai istilah lain, bisa pakai istilah lain terbuka ke bawah ya. Jadi yang cekung ke bawah ini terbukanya ke bawah. Nah, kemudian yang ini adalah cekung ke atas atau terbuka ke atas ya. Sehingga untuk kecekungan kalau kita lihat dari gambar ini maka mudah dipahami ya. Jadi cekung ke bawah kapan itu pada interval antara 0 dengan pi dan pi ya. Jadi pada interval 0 dan pi maka kurva cekung ke bawah. Maksudnya ini ya. Sedangkan pada interval yang antara pi dan 2pi maka kurva cekung ke atas. Nah, sehingga kalau ada grafiknya, kemudian untuk menentukan intervalnya saya kira tinggal dilihat saja. Tapi di dalam prakteknya nanti soalnya biasanya tidak dalam bentuk grafik ya, tapi dalam bentuk fungsi ya, fungsi. Nah, untuk mencari interval kecekungannya nanti menggunakan turunan kedua. Dimana kaidahnya adalah semacam ini ya. Jadi untuk interval kecekungan kurva fx nanti interval interval kurva cekung ke atas dicapai pada turunan kedua suatu fungsi itu adalah positif atau lebih besar daripada 0. Jadi nanti kalau diminta mencari interval cekung ke atas, maka nanti dicari turunan 1, turunan 2, maksudnya turunan 2-nya dibuat pertidaksamaan lebih dari 0. Berarti yang satunya cekung ke bawah, berarti nanti menggunakan turunan kedua juga, tetapi nanti kita gunakan hubungan kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang kita praktekkan dalam pengerjaan soal. Contoh, tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 30 cekung ke atas. Cekung ke atas ya. Syaratnya harus ingat nanti. Untuk interval yang diberikan dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk ini kan berarti menggunakan turunan kedua. Maka alternatif penyelesaiannya kita tulis dulu fungsinya, kemudian kita cek turunannya, turunan pertama dulu ya. Berarti f aksen x-nya, turunannya sin adalah cos x plus 30. Nah, ini kalau kita turunkan lagi namanya turunan kedua. Turunannya cos adalah min sin ya. Nah, ini adalah turunan kedua daripada fungsi fx. Kemudian nanti diberikan syarat apa? Cekung ke atas, berarti turunannya adalah lebih dari 0, turunan kedua ya. Nah, kita berikan hubungan ini, turunan kedua, kita buat lebih dari 0. Nah, sebenarnya kan min sin ya. Nah, biasanya karena yang cari nanti interval x-nya, karena ini masih negatif, dikalikan min 1 semuanya. Ini menjadi plus, ini hati-hati, ini harus menjadi kurang dari, yang awalnya lebih dari. Nah, karena mencari x, maka ini dibuat sama dengan 0 dulu ya, untuk mencari batas-batasnya. Ingat persamaan trigonometri untuk sin itu kalau sini alfa nanti alfa plus k kali 360, yang satunya nanti 180 min alfa kali itu diingat ini sering kita bahas ini ya. Jadi kalau untuk nilainya ada dua macam nilai nanti. Ini untuk yang 0 plus k kali 90 dan satunya adalah 180 dikurangi ini. Kalau ini alfa berarti kurangi alfa ya. Nah, yang dicarikan X, padahal ini masih ada, luas kiri ada 30-nya. Berarti semuanya ditambah dengan, dikurangi dengan 30, hingga ini menjadi tinggal X saja.
Nah, ini kalau dikurangi 30 menjadi min 30 ya. Ini tetap ini 180 dikurangi 30 menjadi 150. Ya, ini atau 150. Nah, X-nya berapa saja yang memenuhi? Ya, tentu saja ini K-nya harus diganti berapa agar nilai X itu sesuai dengan intervalnya ya. Intervalnya 0 sampai dengan 360. Ya, K-nya kalau diganti dengan 0 negatif ya. Nah, mungkin ini jadi tidak dipakai K0. Kalau K1 jadi menjadi 360 dikurangi 30 berarti 330 masih masuk sini ya. Nah, jadi yang sebelah kiri adalah 330, yang ini yang mana? Pada saat K0. Kalau K0 ini 0 maka 150, sedangkan K1, K-nya diganti 1, ini kan lebih nanti. Kalau jumlahkan menjadi berapa? 510 ya. Maka yang dipakai adalah cuma ada dua sudut, 330 dan 150. Karena ini pertidaksamaan, maka selalu digunakan garis bilangan. Dengan memberikan batas-batas, tentu saja batas di soal ini kita pakai semua ya. Dan ini ada sama dengannya, makanya ini di awal kita beri bulatan tertutup, di akhir tertutup. Ini miliknya 0, ini miliknya 360. Sedangkan titik-titiknya untuk X ya, tentu saja dari yang kecil, ini 150, ini 330. Nah, nanti yang dicari kan intervalnya kapan, dan nanti selalu yang dicari yang positif atau yang negatif, tergantung daripada bentuk soalnya. Nah, kita cari dulu daerahnya, mana yang selang-selangnya nanti yang positif, mana yang negatif. Nah, bisa kita uji dengan titik yang di sini ya, atau nilai di sini ya, antara 0, katakanlah 30 ya, boleh. Uji 30. Di sini kan letaknya, bukan di sini tentu saja, letaknya di sini. Dimasukkan di mana? Nah, sebetulnya ada pilihan nih, masukkan di sini boleh atau yang sudah disederhanakan. Kalau nanti masukkan di sini, maka nanti yang penyelesaiannya yang kurang dari 0. Kalau yang dimasukkan di sini berarti penyelesaiannya yang positif. Jadi kalau masukkan di sini, nanti yang negatif. Kita uji dulu, kalau diganti 30 berapa? Sin 30 tambah 30, 60, positif ya. Nah, jadi di sini positif, ini negatif, di sini positif. Nah, jadi tanda-tanda dari interval ini adalah positif, negatif, positif. Tadi ujinya di mana? Di sini. Nah, daerahnya yang mana? Nah, daerahnya pada waktu menguji di sini adalah pertidaksamaannya adalah kurang dari 0. Ini maknanya kan negatif. Negatif yang mana? Nah, ini yang negatif. Berarti ini bukan penyelesaiannya, ini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya ya kita beri tanda negatif. Nah, yang negatif ini berapa? Bisa kita lihat antara 150, 330. Jadi interval cekung ke atas adalah X-nya antara 150 dan 330. Ya, ini ada cara lain ya, dengan tidak menggunakan turunan kedua. Gimana cara lainnya? Ya, jadi kita tulis dulu, tetap dari turunan keduanya ya. Turunan keduanya kan ini kan ya. Nah, kita lihat turunan kedua tadi bentuk terakhirnya adalah sin X plus 30 kurang dari 0. Maksudnya adalah sinnya negatif. Sin negatif itu di kuadran berapa? Di kuadran 3 sama 4. Nah, berarti nanti kita buat interval nilai ini adalah antara 3 dan 4. Berarti ini di tengah ya. Ini nanti di 3 itu batasnya kan lebih dari 180. Yang 4 itu kan kurang daripada 360 dalam sin ya. Nah, maka bentuknya ini. Jadi kalian memodifikasi, ini tetap dulu ini pedomannya kan ini ya. Kemudian yang ini yang diperhatikan. Kuadran 4 berarti kan kurang dari ini, yang kuadran 3 lebih dari 180. Yang dicari nanti kan X-nya ya. Maka semuanya dalam sin-nya bisa kita abaikan, ini menjadi sudut-sudutnya saja. Nah, kemudian yang di tengah ini masih ada 30-nya. Nanti kan yang minta X ya. Ini masing-masing ruas dikurangi 30. Ini menjadi X saja, ini dikurangi 30, ini dikurangi 30. Maka bentuknya menjadi ini X saja, dikurangi 30 adalah 330.
180 dikurangi 30 adalah 150. Nah, sama kan ya? Nah, jadi interval cekungnya adalah sama. Jadi bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini. Kemudian contoh yang kedua, tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min pi per 6 cekung ke bawah untuk interval yang diberikan, yaitu dari 0 sampai dengan pi. Nah, alternatif penyelesaiannya selalu kita cari dulu turunan kedua kan ini fungsinya. Turunannya pertama, turunannya cos adalah min sin. Sedangkan ini sendiri turunan menjadi 2, jadi min 2 sin 2 itu. Min 2 sin. Ini masih turunan pertama. Turunan keduanya berarti, ya berarti ini turunkan lagi. Turunannya sin adalah cos, ini turunkan menjadi 4. Jadi min 4 ya. Jadi min 4 cos 2x. Nah, ini yang kita pakai. Ini kalau cekung ke bawah berarti persamaannya adalah kurang ya. Turunan kedua kurang dari 0. Kita ambil turunan keduanya tadi. Dengan cara yang sama, karena yang cari X-nya berarti masing ruas dikali dengan dibagi dengan min 4. Ingat kalau dibagi dengan min 4 atau dibagi dengan negatif ini akan berubah menjadi lebih besar ya. Nah, setelah itu karena ingin mencari nilai X ini dibuat sama dengan ya. Nah, cos yang nilainya 0 itu kan 90. Karena dalam pi ya pi per 2 nanti ya. Nah, pi per 2. Yang satunya kan cos itu kan satunya plus, satunya min. Berarti plusnya di kuadran 1, minnya di kuadran 4. Nah, berarti ini yang masih ada pi per 6. Jadi masing-masing ruas ditambah dengan pi per 6 hingga tinggal 2x yang ini. Ini tambah pi per 6. Ini kalau dianggap penyebut 6 kan 3 per 6 ya. 3 tambah 1 berarti 4 per 6 nanti. 4 per 6 ini tetap dulu. Ini kan kalau dianggap penyebut 6 kan min 3 per 6. Min 3 ditambah 1 berarti min 2 per 6 ya. Nah, ini masih 2x. Berarti masing-masing dibagi dengan 2. Menjadi 2 per 6 nanti. Yang ini menjadi min pi per 6 ya. Ini kalau 2pi-nya jadi pi saja. Nah, sehingga yang ini menjadi berapa? Min pi per 6 kpi. Nah, sekarang X yang memenuhi dengan memperhatikan intervalnya. K-nya diganti 0, memenuhi ini ya, ini berarti 0, 2 pi per 6 ini kan masih antara ini. Nah, berarti dipakai. Kalau K-nya 1, nanti kan ditambah 1 lebih, padahal paling tinggi adalah 1 pi, berarti tidak dipakai ya. Kita masuk ke sini. Kalau K-nya 0 negatif nggak dipakai. Kalau K-nya 1 berarti kan 6 per 6 dikurangi 1/6 berarti 5 per 6. Nah, sehingga X-nya ketemu 2. Ini ya. Nah. Oh, ini masih sama, maaf ini harusnya nggak ada ini. Ya, ini harusnya nggak ada. Jadi X-nya tadi ketemu berapa? 2 pi per 6 dan 5 per 6 ya. Sebetulnya adalah 5 per 6 pi. Lalu dibuat garis bilangannya, karena inilah bentuknya pertidaksamaan ini sebagai batas-batasnya. Ya, dari 0 sampai pi, diantaranya itu ada 2 pi per 6, 5 pi per 6. Kita buat dulu. Ini adalah 0, kita tertutup karena di sini ada sama dengannya ya. Ini juga tertutup untuk pi-nya. Yang ini adalah, nah, kemudian bisa diuji, selalu ingin tahu di mana positif, mana yang negatif. Mengujinya sepertiga. Ya, misalnya mengujinya di sini. Per 6 itu kan 30 ya. 30 kalau masuk mengujinya di sini. Mengujinya di bentuk terakhir dari turunan kedua. Berarti kalau diganti 30 berarti kan 60 dikurangi 30. Nah, cos 30 kan positif di sini ya.
positif, ini negatif, positif. Positif, negatif, positif. Nah, yang diminta tadi apa ini? Nah, kita tadi kuncinya kan di sini. Jadi yang diminta adalah yang positif. Nah, kuncinya kan sini. Berarti yang diminta adalah yang positif. Ada dua daerah nih. Nah, ini. Nah, sehingga sudah bisa kita tentukan intervalnya yang mana. Ya, dari 0 dan kurang dari ini ya. Sehingga ada sama dengannya yang ini. Yang ini nggak usah ada. Ini tidak ada, ini ada sama dengannya. Nah, jadi interval cekung ke bawah adalah 0 sampai ini. Kurang dari ini ya, bukan sampai ini. Dari 0 dan sampai kurang ini. Kalau ditulis ini ya. Nah, ini tidak ada sama dengannya. Atau yang ini adalah dari atau dan boleh ya 5 pi per 6 ini enggak ada sama dengannya. Terakhir adalah nah itu untuk sekarang cara lainnya ya seperti yang tadi menggunakan kaidah kita tadi. Nah, jadi cekung ke bawah kita cari turunannya kan sudah ketemu tadi ya. Turunan keduanya. Nah, berarti ini kemudian kita sederhanakan menjadi plus ya. Nah, ini berarti di kuadran 1 dan kuadran 4 karena apa? Cos positif itu di kuadran 1, kuadran 4. Nah, ini harus kita sambungkan. Agar bisa sambung nanti kuadran 4-nya kita pakai yang sudut negatif ya. Nah, sehingga kalau dipakai seperti tadi, dalam cos kuadran 1-nya itu nanti sini adalah pi per 2, yang nanti ini min pi per 2. Nih, jadi ini soalnya fungsinya ya, fungsi turunan keduanya dimulai dari kuadran 4 dan kuadran 1. Iya. Jadi kalau cos itu nanti menggunakannya kuadran 4 sama kuadran 1, kalau yang diminta adalah yang positif. Nah, untuk fungsinya bisa kita abaikan, tinggal ini aja. Oh, ini harusnya sudah cosnya nggak ada ini ya. Cosnya nggak ada ya. Ya, sehingga setelah itu ini bisa dulu ya. Jadi yang cosnya sudah tidak ada ini. Sudah tidak ada. Nah, berarti karena yang dicari adalah X-nya saja, berarti masing-masing ditambah dengan pi per 6. Tambah pi per 6. Hitung dulu ya. Berarti ini jari kamu menyebut 6, berarti kan 3 ya. Min 3 tambah 1 min 2 nanti. Ini min 2, ini masih 2X ya, ini masih menghitung ini. Ini kan 3 per 6, 3 tambah 1, 4 per 6. Nah, berikutnya adalah masing-masing dibagi 2. Bagi 2. Duanya yang ini dicoret tinggal pi per 6, yang ini 4-nya dicoret jadi 2. 2 per 6 itu langsung saya sederhanakan menjadi pi per 3. Nah, jadi intervalnya ini. Jadi kalau mau ditulis, karena batas intervalnya adalah ini ya. Nah, ini. Sedangkan X di sini kurang dari pi per 3, dan X kalau dibaca di sini ya, X ini kurang dari pi per 3, sedangkan X lebih dari, nah di mana tadi fungsinya cos ya. Kalau cos ini berarti yang negatif sama dengan apa ini? Nilainya negatif adalah 180 dikurangi ini, atau pi dikurangi ini. Nah, sehingga nulisnya gimana? Nah, ini adalah 5 pi per 6 karena di kuadran 3 ini ya. Nah, ini. Sehingga nulisnya yang dari kecil kan 0 ya. 0-nya ada sama dengannya dikurang dari pi per 3 atau 5 kan lebih dari ini ya. 5 per 6 pi kurang dari X kurang sama dengan pi. Nah, ini demikian menggunakan cara lain, cuma ini harus hati-hati ya menentukannya ini. Karena di sini adalah ini nanti negatif adalah berarti cos tadi adalah di kuadran 2 ya. Yang nilainya senilai dengan ini adalah 5 pi
per 6. Ya, nanti itu tentu saja nanti kalian cukup menguasai satu cara juga nggak masalah ya, ini hanya alternatif saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.